Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haji Asep Rahman Raharja, dikenal sekarang disebutnya Mbah Asep, memperkenalkan diri bahwa saya adalah produsen dari bumbu masak Capoan Mangga yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan saya juga melakukan ekspor ke diantaranya Amerika, Dubai, Arab Saudi, Korea, dan banyak lagi negara yang kami suplai. Alhamdulillah sangat terpakai. Adapun produk yang kami sudah jalani selama kurang lebih 38 tahun ini adalah bumbu gulai yang terkenal, Capoan Mangga, bumbu tumpeng Capoan Mangga, ini bumbu rendang, ada juga soto Bandung, opor, bumbu kari, dan sop. Dan ada juga yang lainnya yang sudah berada di pasaran sangat lama dan sangat laku adalah kecur tempung yang powdernya ini, terus cabai yang harga 500, kencur juga sama, ada juga tepung jintan, ada juga tepung pala, bawang putih, lada super, ada dua macam, ada yang harga 1000 dan buat dijual 500. Ada juga lada hitam, kami membuat saset kecil karena untuk menjangkau pemasaran supaya harganya juga diperkecil juga sehingga banyak dipakai oleh masyarakat chef-chef di restoran terkenal, apapun ibu dan ibu rumah tangga lainnya. Ada juga ini tepung salam, ketumbar tepung, jahe tepung, lengkuas tepung, kunyit tepung, serai tepung, kayu manis, banyak lagi. Ada juga cabai tepung merah yang gramasinya antara 250 gram, ada yang 500 gram sampai 1000 gram. Pohon mangga luar biasa, alhamdulillah begitu banyak yang memakai jasa kami karena mereka berpandangan betul-betul pohon mangga adalah bumbu masak yang terbuat dari rempah-rempah asli pilihan Indonesia. Sehingga ada slogan dan berkata, ibu-ibu ataupun saya menyatakan di sini bahwa kalau saudara-saudara mau memasak yang betul-betul asli Indonesia, pakailah bumbu masak Capoan Mangga. Apalagi bumbu gulainya, tumpeng, dan sebagainya. Mungkin pemirsa juga perlu sedikit mengetahui bagaimana prosesi pembuatan bumbu masak pohon mangga yang khususnya dalam packaging. Dan lihat gudangnya, di mana kami sudah tertata dengan sangat rapi, dengan manajerialnya yang sangat bagus. Nah, pemirsa, ini salah satunya yang tadi Abah janjikan bahwa pemirsa akan dibawa keliling melihat bagaimana prosesi packaging dari pembuatan bumbu masak Capoan Mangga, diantaranya ini gulai, ini pemirsa, ini gulai ya. Prosesnya seperti ini. Jadi nanti akan kelihatan hasilnya seperti ini pemirsa, bumbu gulai Capoan Mangga. Di sini juga pemirsa akan melihat bagaimana bawang putih yang harga di pasaran dijual 500, seperti ini prosesinya. Seperti ini bumbunya. Ini kami dilayani oleh ada Kang Ate ya, sebagai asisten kami, dan banyak lagi di sini. Mungkin pemirsa juga perlu melihat ketika di sana di belakang Abah ada yang sedang packaging pala, kayu manis,
dan ketumbar. Jadi banyak yang harus dikerjakan hari ini karena pesanan yang dipinta oleh pembelinya banyak sekali. Nah, pemirsa, setelah kita jalan-jalan tadi melihat tempat produksi untuk packaging, sekarang saya, Abah Asep, akan bawa pemirsa berkeliling menuju kepada gudang untuk stok barang. Ketika ada penjualan, kita siap melayani semua pelanggan yang ada di pasaran, termasuk kepada supermarket. Di antaranya yang di supermarket yang ada ini adalah bumbu opor, rendang, bumbu gulai, soto, sop, bumbu tumpeng capon mangga yang sangat terkenal itu, dan bumbu kari. Tumpeng yang untuk di pemasaran, yang pasar-pasar tradisional dijual dengan packing seperti ini. Jadi ada hangernya. Jadi tapi isi dalamnya sama. Untuk satu lusin ada yang 2 lusin. Ini diantaranya ya pemirsa. Nah, ada juga seperti ini gudang di sini ada soto juga, soto Bandung seperti ini kalau di pasaran dan lain sebagainya. Oh, perlu pemirsa ketahui sedikitnya, orang banyak tahu bahwa saya juga ada talent ya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang saya ahli juga, tidak pintar sih, tapi sedikit ahli dalam meramu masakan-masakan. Jadi ketika pemirsa ingin tahu nanti setelah ini, kita tumpeng tidak bisa hanya tumpeng aja, jadi bisa untuk yang lainnya, termasuk bumbu rendang, bumbu kayu manis, terus pala dan sebagainya, rempah-rempah yang tadi pemirsa lihat itu bisa isinya dipakai 1001 macam masakan. Oke pemirsa, setelah pemirsa mengetahui gudang ini, nanti pemirsa, Abah akan ajak untuk masak bersama ya. Boleh nanti pemirsa kalau misalkan ada keperluan, boleh tanya Abah bagaimana pengembangan kemungkinan produk kami bumbu masak capon mangga. Kalau misalkan rendang, tidak rendang daging saja ya, rendang tahun tempe dan sebagainya, rendang kacang dan banyak lagi. Nah, pemirsa, seperti yang Abah janjikan tadi di bawah, karena perusahaan pohon mangga itu berlantai, jadi tadi ada yang syuting di bawah, itu adalah menerangkan di mana memperkenalkan produk kami, produk Abah ya, bumbu masak pohon mangga. Terus sekarang Abah sudah ada di lantai 2, di mana di lantai 2 disediakan kitchen ya, yang cukup representatif. Abah akan masak. Sekarang yang spesial buat pemirsa yang Abah sayangi, Abah akan membuat menu spesial sayur kacang merah, iga sapi, si mana lagi. Karena ini adalah menjadikan menu utama di restoran Abah, dan Abah juga buka restoran, pemirsa. Ada restorannya di Bandung, kalau perlu tahu juga ada di Leuwi Panjang, namanya restoran Pohon Mangga juga. Kalau yang di Jalan Cibaduyut, Ranca Manyar, namanya juga Warung Nasi Liwet Pohon Mangga gitu. Ada di situ, nanti akan Abah perlihatkan kalau ada waktu. Di sana menjual juga masakan-masakan Sundanese food campur ya, ada Indonesian dan ada Western. Perlu pemirsa ketahui juga ketika Abah menerangkan bahwa kitchen Abah sengaja dibuat seperti ini, seperti mungkin karena Abah juga sehari-hari biasa suka mengadakan suatu edukasi kepada betul-betul orang-orang yang sudah memindset diri
sangat percaya pada produk bumbu masak Cepon Nangka. Jadi Abah memperkenalkan dapur ini sebagai contoh saja. Sebetulnya menurut Abah, maaf kepada dosen-dosen Abah dulu, Abah menyerap ilmu bahwa membuat dapur itu tidak selalu mewah. Yang penting dapur itu sempurna dan dibuat dari bahan apa saja yang memenuhi syarat dan tidak mahal, tapi bersih pemirsa ya. Salah satunya kalau dapur yang bagus mungkin ada edukasi dari Abah sedikit. Dapur itu yang penting ada tempat cuci, tempat sampah, tempat kompor yang baik, dan lap serta aliran air yang baik. Sedikit edukasi mungkin pemirsa siapa tahu pemirsa menjadi pengusaha resto ya di bidang kuliner dengan baik, mungkin Abah kasih saran seperti itu. Ketika modal masih pas atau sudah bermodal tebal, jadi tergantung kita gitu. Ya, oke, Abah teruskan pemirsa bagaimana cara membuat masakan andalan Abah sayur kacang merah iga sapi si mana lagi. Nah, mari pemirsa diikuti. Biasanya masak yang baik pemirsa kita menyediakan bahan-bahan dulu. Kebetulan ini ada iga sapi. Kita memasang di sini kacang merahnya yang murni seperti ini per 2 kilo. Per 2 kilo. Terus ada iga sapinya per 1 kilo itu bisa direcah atau dibagi beberapa bagian menurut yang selera pemirsa ukurannya. Setelah dicuci, semuanya barang-barang yang untuk dimasak ini, pemirsa sudah bisa memulai dengan perebusan. Perebusan pertama, Abah ambilkan wajan ini, cukup untuk 2 kilo kacang dan 1 kilogram iga sapi yang sudah dicuci. Abah masukin dulu iga sapinya ke sini. Ini untuk direbus pemirsa. Untuk direbus. Ini juga kacang merah. Ini 2 kilo. 2 kilo itu kacang merah pemirsa bisa untuk 60 porsi. Ya, jadi sangat ekonomis. Ketika kacang merah kita beli dengan yang apik dari pasar, jangan yang busuk. Iga sapi juga jangan lupa. Ada edukasi buat pemirsa sedikit, ketika kita beli daging sapi betul-betul yang kalau bisa tidak frozen ya. Jadi betul-betul segar yang tadi malam, kalau hari ini kita beli, tadi malam baru yang disembelihnya sapinya itu. Nah, kita mulai puasa. Nah, setelah ini air kita boleh air aqua atau air dari ledeng biasa. Nah, Abah masukin ini sehingga terjadilah perebusan. Kompor gas dinyalakan pemirsa. Nah, kita tunggu bagaimana proses ini menjadikan si kacang itu direbus setengah matang atau setelah air mendidih selama 5 menit, kacang sama iga sapi itu diangkat pemirsa. Ya. Kita tunggu sebentar, setelah kita betul-betul airnya ini mendidih, 5 menit, matikan kompor, terus si kacang ini dicuci ulang. Ini air udah mendidih selama beberapa menit, dan setelah mendidih kelihatan airnya mendidih, 5 menit baru diangkat untuk dicuci supaya hasilnya bagus. Air sayur kacang iganya nanti. Jadi sekarang udah mendidih, diambil dan dibuang dan dicuci. Sehingga kotoran-kotoran daging dan kacang yang ada di sini tercucikan sehingga akan menghasilkan masakan yang bagus. Nah, masukkan ke sini, tuangkan. Ini udah hampir 1/4 matang ini. Nah, nanti kalau sudah gitu, kita cuci dengan air dengan sangat bersih. Cuci.
Nah, biarkan beberapa ulang sampai kacang sama iga itu sampai kelihatan bersih hasilnya. Udah gitu masukkan lagi ke panci, akan direbus ulang. Akan direbus ulang. Direbus ulang. Terus isi lagi dengan air secukupnya sampai kedua macam kacang merah dengan iga sapi ini terendam bagus sehingga perebusan kedua akan sangat sempurna. Itu cara masak terbaik pemirsa, karena kita harus betul-betul menjaga kualitas nantinya baik dari segi etika dan estetika dari penampilan sayur kacang iga sapi Simana lagi akan sempurna. Nah, setelah kita mengadakan lagi perebusan yang kedua kali setelah kacang dan iga sapi itu bersih. Jadi airnya bening, kita nyalakan lagi kompornya. Nah, setelah menyala kompor gasnya, nah kita mulai start sambil nunggu mendidih kembali perebusan kacang. Boleh kita memulai memberikan bumbu. Bagaimana hasilnya nantinya bumbu sayur kacang Simana lagi dengan iga sapi akan hasilnya luar biasa enak. Adapun bumbunya pemirsa, bumbunya Abah sediakan ini. Ada 3 bungkus bawang putih, harga 500, banyak di pasaran. Kayu manis, ini kayu manis, 3 bungkus yang 150, karena kenapa? Ini mengharuskan 3 bungkus karena bahan-bahannya juga yang dibikinnya cukup banyak. 3 bungkus kayu manis, ini yang utama. Kalau mau lebih segar, pemirsa sedikit kasih pala 3 bungkus juga. Ini semuanya yang ada di pasaran, mereknya Pohon Mangga, yaitu ini. Pala bubuk super, cap Pohon Mangga dengan harga 500, kayu manis super, tepung, semuanya tepung, dan bawang putih tepung, semuanya 3 pieces. Selain itu pemirsa ada juga ini yang namanya dikasih tomat, bawang merah yang sudah digeprek. Terus kita ada lagi cabai ini, cabai merah mutlak dalam sayur kacang iga sapi Simana lagi harus betul-betul ada. Dan disertakannya sama bijinya ini di slice menurut selera pemirsa saja. Ini dari 6 ini dipotong dari 6 buah cabai merah itu dipotong semua. Setelah dapat mencuci ya pemirsa, jangan lupa, karena kalau pemirsa juga harus tahu bahwa yang namanya kitchen itu lebih hati-hati dari kedokteran ya. Lebih kitchen itu kalau yang baik lebih sehat. Hasilnya tuh akan lebih sehat gitu. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini udah selesai semua. Kita tinggal menyediakan. Di sini ada bawang merah tepung, kayu manis tepung, pala tepung, geprekan bawang merah. Ini bawang merahnya kurang lebih 15 biji pemirsa. Kalau bawang tepung juga kalau 3 bungkus itu sama dengan 8 biji bawang putih ya. Jadi ada ukurannya gitu. Terus ini cabai merah 6 butir, 6 buah cabai merah diiris seperti ini. Setelah itu ada yang lebih penting yang membuatkan rasa sayur kacang Simana lagi iga sapi menjadi sensasional dirasa adalah ada penamanya pemirsa. Ada penamanya. Ini adalah salah satunya ada asam Jawa setengah ons.
Ini ada terasi 3 buah. 3 buah terasi. Boleh Abah langsung proses ya. Akan memasukkan semua bumbu yang ada di sini kepada panci ya. Panci yang akan yang sedang merebus kacang sama iga. Nah, sambil mendidih, Abah masukkan kurang lebih 1 ons gula merah. Masukkan, nanti mereka akan hancur dengan sendirinya sesuai dengan perebusannya. Terasi nih yang membuat sensasional terasi, 3 buah, 3 bungkus, harga 500. Terserah pemirsa mau pakai terasi merah, putih, atau yang terkenal di pemasaran di Indonesia. Terasi apa saja, yang penting harus ada terasi. Langsung Abah masukkan ke situ. Terus cabai pemirsa. Cabai. Masukkan semua. Setelah itu tomat. Masukkan sekarang. Jadi direbus bersama rebusan daging. Semua direbus. Termasuk ini pemirsa. Termasuk kayu manis. Ini kita gunting dulu. Ini bukan kayu manis, salah, bawang putih 3 bungkus. Ini kayu manis. Karena untuk yang Sundanese food, khusus di sopnya yaitu kacang, kayu manis itu pegang peranan pada angan kacang berem, kalau istilah bahasa Sunda itu kata Abah mah ya. Kalau bahasa Indonesia mah sayur kacang merah. Harus terasa kuat kayu manisnya. Pala adalah untuk penghangat rasa. Nah, kita tunggu pemirsa, nanti setelah kacang dengan proses waktu, dengan waktu berjalan, akan mendidih sambil terasa bau harumnya angin kacang, sayur kacang merah, iga sapi. Nah, kita tunggu. Ini biasanya pemirsa, biasanya 30 menit perebusan kedua itu udah jadi gitu. Nah, sekarang udah mendidih pemirsa. Udah mendidih dalam waktu 3-40 menit. Dan harus dicek dagingnya apa udah cukup lunak. Kalau udah lunak, baru kacangnya juga ikut lunak karena direbus ya. Masukkan terakhir 2 menit mau diangkat sayur kacang merah iga sapi itu, baru kita memberikan bumbu lainnya. Misalkan ini seperti salt, garam, hanya garam saja. Karena yang terbaik ketika garam bersatu dengan gula manisnya, itu sebetulnya tidak usah pakai pecin lagi. Abah akan masukin buat pemirsa, memberikan contoh, kita cukup dikasih garam saja. Garam. Nah, nanti sambil dirasa-rasa mendidih hasilnya akan sangat bagus. Ini karena ada banyak, cukup 2 sendok. Nanti dirasa-rasa lagi sampai betul-betul ketika tadi berjenis bumbu yang dimasukkan sama Abah Asep ke dalam panci ini, nanti semua akan otomatis akan hancur semua. Terasinya juga kepanasan hancur, bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, asam, ya, dan bumbu lain akan sangat bersatu sehingga menjadikan sesuai waktu menjadikan air, kacang merah, iga sapi bersatu sehingga menjadi paduan resep yang betul-betul terpadu menjadi sensasi rasa kacang merah iga sapi itu sangat enak. Jadi ada karena pakai cabai
Merah itu cabai merahnya nanti akan ada rasa pedasnya. Ketika pakai terasi, ketika pakai bawang merah, kenapa harus mentah? Semua di sini tidak ada yang digoreng. Semuanya mentah dimasukkannya. Cabai merah, bawang merah, pala. Di sini ada juga kayu manis, bawang putih, terasi. Kecuali terasi pemirsa, kalau bisa usahakan yang sudah disangrai atau di open ya. Jadi terasinya udah matang ke sini. Nah, ini nanti akan menjadi perpaduan rasa yang sangat enak banget. Boleh nanti pemirsa tinggal tunggu aja waktunya, kurang lebih selama 1 jam ya. Nah, pemirsa, sekarang dalam perebusan ini kita menunggu 50 menit. Sekarang sudah mencapai 40 menit perebusan. Tentunya ada perubahan di sini, kacang merahnya menjadi empuk. Begitu juga iga sapinya. Ada 10 menit pemirsa untuk penyempurnaan pemberian penyedap rasa. Kita tambahkan ini bawang. Kenapa dilambatkan? Karena untuk nanti sebagai garnish juga dan memberi wangi yang khas, menjadikan aromatik untuk sayur kacang iga sapi si mana lagi. Sudah bawang, masukkan juga ini asam, air asam Jawa yang sudah diberi air. Masukkan kurang lebih, tadinya ini 1 ons, kurang lebih setengah ons asam. Jadikan masakan ini suatu masakan yang mempunyai supnya, airnya itu menjadi seimbang, di mana akan menimbulkan rasa yang rame, manis, asam, pedas, terasa, dan aromatik. Terasinya juga akan terasa di samping mereka, terasi itu menemukan warna merah kepada daging iga sapi nih. Nah, sambil diaduk-aduk, kita boleh ditambahkan kaldu sapi pemirsa. Garam secukupnya. Dan pecin apabila perlu. Kebetulan Abah Asep di sini tidak menggunakan pecin, kaldu juga cukup karena Abah mencari keseimbangan antara gula merah dengan garam, itu sepertinya sudah cukup juga. Nah, kita tunggu sampai masih ada waktu pemirsa, 10 menit lagi kurang lebih. Biarkan sayur kacang ini mendidih, menunggu waktu sampai 50 menit perebusan. Tentunya finish 10 menit kemudian, kita sambil menunggu waktu pas 50 menit perebusan ini, Abah sekarang akan membuat sayur kacang ini menjadi sangat serasi, karena sebentar lagi akan Abah sajikan kepada mangkok, di mana kita harus dilengkapi dengan sambal pemirsa yang memberikan matchingnya suatu karya sayur kacang iga sapi Simanalgi ini adalah sambal. Ada asam Jawa, ada gula, ada cabai merah yang sudah di slice. Ini juga tomato ya, yang sudah di slice, sama juga ini bawang merah. Terus ini ada terasi pemirsa, ada terasi yang sudah dibakar. Jadi untuk menselaraskan dengan sayur kacang ini. Jadi sayur kacang,
nanti Abah Asep sajikan dengan, kalau tidak dengan iga juga harus ada di sini tambahan asin, pedas, sepacem. Kebetulan Abah tadi beli di pasar nggak ada yang sama bentuknya, biasanya ada yang besar-besar. Digoreng seperti ini, ya. Terus nanti buat sambal ini ada jeruk purutnya pemirsa. Nanti kalau sudah disatukan, dimakan bersama, wah enak banget. Terus ini juga ada kerupuk. Istilahnya kalau di Jawa menyebut kerupuk ini adalah kerupuk Bandung, pemirsa. Kalau sekarang kita adalah menyebutnya untuk orang Bandung ini kerupuk Tasik. Ini sangat matching sekali disatukan dengan ada sayur kacang iga sapi Simena lagi, ada kerupuknya, ada asinnya. Wah, yang lebih hebat ada sambalnya yang menolong makanan ini menjadi lebih sempurna. Ketika kita makan, masukkan ke mangkok, diambil, dikasih nanti sambal ini. Nendang banget pemirsa. Boleh nanti ya. Kita sambil nunggu, kita sambil bikin sambalnya dulu. Kita gulanya biar lebih kalis. Gula yang duluan Abah ulekin ya, Abah ulekin. Ini antara lada, bau bawang merah dan sensasi terasi serta tomat itu dipadukan menjadi suatu sambal yang betul-betul akan menolong untuk lebih sempurnanya makan nasi atau makan siang dengan nasi putih dan sayur kacang merah iga sapi Simena lagi. Abah akan mulai dikit ya pemirsa. Ini biar agak kalisnya lebih baik. Kasih air sedikit, kasih garam sekalian, biar nantinya begitu diulek, masakan akan lebih sempurna rasanya. Kalau perlu pakai kaldu sapi, kebetulan Abah di sini nggak menggunakan pecin, boleh buat penambah rasa. Sambil menunggu waktu kira-kira 8 menit lagi, Abah ulekin sampai betul-betul kalis. Masukin terasi, kita masukin asam, nanti akan lebih asam setelah diberi tomat. Ini adalah kebiasaan orang Bandung itu kalau masaknya seperti ini. Wah, coetnya nih tidak terlalu besar pemirsa, sedangkan Abah orangnya besar, tinggi ya, jadi rada ugil-ugilan gitu. Nah inilah, udah. Sambal dadak ini aslinya pemirsa, kalau ngulek jangan terlalu lembut ya. Kita satukan cabai, bawang, jahe, karena kita dirancang irisan sedemikian rupa sehingga tampilnya tidak begitu lembut, sengaja memang. Sekarang masukkan tomat. Di sini betul-betul sambal antara manis, asin, dan pedas itu sangat sempurna, saling membantu sehingga menimbulkan rasa yang pasti kalau pemirsa nyoba apa yang Abah Asep bikin ini pasti ketagihan ya. Nah inilah sambal pemirsa. Ini harusnya memang kita sengaja di blend karena memang dasarnya seperti ini ya. Orang tua kita dulu tuh betul-betul mereka pakai cara yang lama, karena sekarang walaupun udah canggih kadang-kadang seni seperti ini perlu dipertahankan gitu. Tapi kalau yang tidak mau susah ya bolehlah di blend cepet juga, cuman hasilnya nggak ini kurang bagus. Kita kembali menata memprepare diri untuk mempersiapkan penyajian, karena hanya beberapa menit lagi sayur kacang iga sapi Simena lagi ala Abah Asep ini akan disajikan. Oke? Kita
kita masukkan sambil menunggu. Sambal di sini, sayur kacang ya, harus ada sambal seperti ini. Kita kasih jeruk purut pemirsa. Udah beres. Kasih 2 cukup. Nendang banget kalau pemirsa besok apa kapan saja mencoba. Udah pastilah lagihan ya. Sayur kacang ini pemirsa yang Abah hormati. Nah inilah hasilnya pemirsa. Enak banget. Sayur kacang, giga sapi, si mana lagi karya Abah Asep. Ini ada Sunda tuh seperti ini, seperti ada Thailandan juga gitu ya. Ketika ke Thai style foodnya itu jadi sangat menolong untuk memperindah penampilan masakan ini. Begitu pabalatak tampilnya dan sensasional, rasa rempah itu keren banget. Nendang itu tom yum goong. Sama ini juga lebih nendang, kalau bisa dia suka nendang karena enaknya, saking enaknya. Bumbu masak capon mangga yaitu di sini Abah menyertakan bawang putih, tepung, pala tepung, dan kayu manis. Ingat, kayu manis adalah modal utama untuk membuat sayur kacang. Nah, sekarang Abah akan sajikan, ya. Ya, pemirsa, tadi Abah break sebentar. Setelah semuanya tersajikan, karya Abah yang munggaran, sayur kacang, iga sapi, si mana lagi. Dah itu udah selesai. Sekarang pemirsa, Abah membuat karya dari khas ke Sundanese food kepada Western ya, dimana di sana sangat terbiasa dengan makanan-makanan main course-nya. Ada sticknya ya. Mereka ada yang dengan nasi, ada dengan roti, walaupun dengan potato ya, dengan kentang goreng atau kentang rebus dan sebagainya. Abah hari ini akan menyajikan karya terbaru, bagaimana caranya membuat steak dari masakan Sunda tradisional yang betul-betul original menjadi masakan yang bisa dinikmati oleh seluruh umat yang ada di dunia ya. Karena termasuk Indonesia juga banyak, termasuk Abah dulu masih muda sangat menyenangi steak. Kalau sekarang Abah sudah mulai mengurangi daging-daging ya, betul-betul makanan sangat diatur dengan betul-betul sesuai usia gitu. Nah, kita mulai saja ya pemirsa. Sambil memanaskan minyak, Abah mau membuat iganya dulu yang digoreng. Caranya adalah mudah sekali pemirsa, biasa. Abah sediakan terigu yang berkualitas sesuai yang diperlukan untuk keperluan steak. Membuat steak, kita ada sedikit kaldu, ada sedikit garam, nah ini masukkan telur ayam, dengan cara yang seperti ini. Beberapa gram terigu terdiri dari 2 sendok, masukkan telur, masukkan sedikit ais,
yang agak badak sehingga mereka tidak menghilang. Kasih sedikit air dan kasih juga merica, bubuk cat pohon mangga. Diuduk-uduk, diaduk, pemirsa. Kenapa harus pakai es? Nanti hasilnya akan sangat baik buat penampilannya dan crunchy. Kita ambil lagi air esnya, es batunya. Abah kasih sedikit irisan bawang merah, bawang barang daun. Tolong cabai merah itu buat asistenku. Itu cabai merah yang dapat iris sisa ini. Oke. Abah kasih ini Om Budi ya. Beliau asisten Abah. Kasih cabai merah biar agak sedikit. Oke. Jadilah ini seperti ini. Cek dulu kompornya pada katel yang memberinya apakah sudah cara ngetes seperti ini. Ini sudah siap ya pemirsa. Ambil iga yang sudah diambil dari sayur kacang ini, masukkan ke adonan tepung ini. Satu, Abah mulai menggoreng ya pemirsa. Ini ada sisa pemirsa, masukkan ke iga biar lebih cantik tampilnya. Oke. Nah inilah stik kacang merah iga sapi ala Abah Asep dengan memakai bumbu produk pohon mangga, bumbu masak cap pohon mangga. Nah jadi kita udah sedang mengolah iga sapinya dulu, digoreng. Om Bud tolong ada serok di sana. Nah, seperti ini pemirsa, keadaannya harus sempurna. Ini akibat dari pencampuran es, telur, terigu, ya pakai merica bubuk cap pohon mangga, garam dan pakai kaldu sapi seperlunya untuk mempertajam rasa. Sebetulnya tidak pakai kaldu juga nggak apa-apa, cuman orang Indonesia ya suka penasaran pemirsa, sudah kebiasaan. Pemirsa, kalau mau gorengan sempurna ini sangat mudah membuatnya, tapi sangat baik dan pas untuk dijual go internasional. Itu hanya dari sayur kacang loh. Ketika kita mengkreat diri untuk selalu berkarya, menciptakan banyak hal, jadilah nanti nilai sebuah nominal yang tidak sedikit. Kalau boleh tahu pemirsa, Abah dari remaja ikut orang tua bantu bikin bumbu seperti ini. Akhirnya ya seperti ini Abah. Kata orang Abah bisa tukang resep ya bahasa Sunda. Suka bikin resep-resep yang baru yang tidak sama dengan orang lain. Gitu. Nah kalau setelah ini pemirsa juga boleh nanti menghubungi ya. Nanti Abah kasih alamat yang jelas sama asisten Abah Kang Aul. Nah, cakep sekali, dia lagi ngesut Abah sekarang dan beliau adalah kepercayaan Abah ketika membuat suatu, selalu mengikuti ketika ada event-event seperti ini. Nah lihat apa pemirsa, jadi kabita kalau bahasa Sunda itu sampai betul-betul kuningnya keemasan pemirsa. Ini lihat hasilnya. Nah pemirsa, sekarang udah hampir sempurna. Udah selesai. Kita lanjut kepada pembuatan saus. Steak yang betul-betul asli dari Western itu ada cara-cara bagaimana membuat sausnya dengan sangat baik. Ada. Nanti mungkin Abah kasih resep yang benar-benar original yang tidak. Sekarang banyak sebagian saus steak yang dibikin instan dan tidak orientednya pas gitu, tidak American oriented atau German gitu atau ke Holland itu tidak. Jadi mereka dibuat
mungkin dengan cara produsen sendiri sehingga hasilnya kurang baik gitu. Beda seperti yang Abah dulu mendapat resep dari dosen Abah bagaimana cara membuat saus stik yang baik, yang betul-betul kalau bahasa Sunda namanya kumaha, orang bikin tape ya, peuyeum hideung bagus. Nah, jadi tidak boleh dirubah, harus betul-betul asli. Nah sekarang Abah tadi sudah menggoreng dengan tepung, sistem penepungan, hasilnya udah tadi Abah perlihatkan. Nah sekarang tadi Abah waktu ada break bentar, Abah tadi ngambil kacang ini kacangnya dari panci ini ya. Nah ini sekarang udah dingin. Abah masukin, ini buat stick, sebagian saja ke blender, kita mau blend. Abah memakai susu. Abah menambahkan susu, bisa saja susunya mau KPBS dan mau susu yang sudah beredar di pasaran yang terkenal boleh. Tapi betul-betul yang original susunya, tidak ada rasa. Di sini hanya ada susu asli saja. Abah tuangkan bagian. Nah, kacang ini tambah air kacang ini dikit. Tambah. Nanti jadilah saus dengan rasa yang tidak berbeda dengan sayur kacang, tapi rasanya beda. Kemudian nah, pemirsa mungkin belum tahu ya bagaimana cara ngeblend yang bagus. Ini Abah sedetik, baru dua, sempat berhentikan dulu, itu pelajaran itu. Nah, bikin lagi kejutan, sehingga ada kejutan lagi, blend kedua kali. Nah, udah selesai. Kalau sudah begitu, Abah tarik sekarang, cabut. Beginilah hasilnya pemirsa. Ini nanti dipasak kembali dan diberi bumbu lagi untuk mempertajam. Kita pakai bumbu tambah. Boleh hanya di sini ditambahkan sedikit kayu manis. Capon mangga pemirsa, jangan lupa jahe dikit. Dah. Kita kocok, kita nanti matangkan. Tabunnya dikit saja. Masukkan sini. Betul-betul terigu menjadi sangat bersatu dengan air. Jangan sampai bergelimir pemirsa. Untuk mengentalkan saus stik, masukkan campuran kacang merah dengan susu yang sudah berbumbu. Inilah hasilnya coklat muda kemerahan. Sangat baik kalau terigunya tuh dibikin disortir dulu pemirsa, tidak gosong tapinya agak kekuningan. Kenapa kita tidak banyak memberikan bumbu? Karena dari sensasi air sayur kacang juga udah berbumbu. Udah sangat serasi. Udah pemirsa, Abah Asep stop dulu ya. Nah tinggal sekarang ngasih sedikit margarin yang asli ya, banyak di pasaran. Satu untuk mempertajam rasa, kedua untuk memperindah penampilan. Margarin, ini kebiasaan Abah dan pelajaran Abah dari dosen Abah dulu. Inilah cara masak yang baik gitu. Abah akan menyajikan yang barusan Abah buat ya, untuk pemirsa. Dimana slogan bahwa bumbu masak satu macam, misalkan dari
kayu manis, campuran bawang putih dan pala itu bisa menjadi berjuta rasa apabila kita selalu meng-create diri untuk menciptakan hal-hal yang baru pada perkulineran kita gitu. Nah inilah hasilnya pemirsa. Mungkin pemirsa ada yang lebih kreatif ya nanti kalau mau ditambah-tambah bagaimana cara menggarnish ini. Banyak hal-hal yang diletakkan dulu, digoyang dulu sebentar pemirsa. Iga goreng tepung. Ya di sini. Inilah hasilnya. Untuk rasa pedasnya, pemirsa jangan pilih yang lain. Di sini ada ini kacangnya, taburi. Untuk rasa pedas, ambil sambal tadi, sambal original yang betul-betul sambal mentah ini, taruh di sebelahnya ini. Jadilah makanan yang siap edar dan siap saji, terbang ke dunia lain. Artinya mengelilingi dunia. Boleh bagi chef-chef yang mungkin kenal saya atau ibu-ibu yang punya restoran khusus steak, ini boleh menjadikan model. Kalau merasa kurang, tanya saja nanti ke asisten saya, Kang Aulia. Sekarang kita kasih sedikit garnish. Om Bud, tolong itu apa? Selada bokor. Ini bisa. Asal saja dulu, nanti pemirsa mungkin lebih pandai membuat garis supaya tampil terjual cantik dan bikin orang lalagihin ya. Ini tempat sampah di sini. Ini pemirsa, boleh. Ini ada salad Bangkok, salada bokor. Lihat cara menggarnisnya seperti ini pemirsa. Boleh pemirsa dikecilkan. Ini yang pertama dipotong dikit, dikeplak ya. Oke. Bisa jadi sangat cantik pemirsa. Ini bisa dimakan dengan kentang rebus, steak yang dibikin dadu-dadu kecil, bisa kentang goreng, bisa nasi. Oke. Cantik banget. Boleh pemirsa kalau ke lautan dari kejauhan Kabita karya Abah, silahkan. Inilah hasilnya.